Film yang diawali oleh seorang yang bernama Maharaja, ia juga sebagai menjadi tukang cukur dan mempunyai istri dan anak perempuan yang masih kecil. Kini posisi Maharaja pun ada di seberang rumah mereka yang sedang membeli boneka untuk anaknya, di mana ada sebuah truk oleng yang sedang melaju kencang di saat si Maharaja yang sedang memilih boneka, sehingga sampai menabrak rumah tersebut. Kini 10 tahun sudah berlalu sejak tragedi itu, anak perempuan Maharaja yang bernama Amu yang kini selamat berkat tempat sampah besi yang bertulisan Yusmi, yang secara kebetulan jatuh tepat membuatnya terkurung dan terlindungi. Dan saat ini pun Maharaja dan Amu sudah pindah rumah yang dikelilingi oleh sawah, yang membuatnya sangat jauh dari jalan raya. Karena menganggap tempat sampah itulah yang menyelamatkan nyawa si Amu, sehingga Maharaja dan Amu pun memberikan nama tempat sampah itu menjadi Laksmi. Aktivitas Maharaja hanya mengantar dan menjemput anak di sekolah, ia sendiri juga sebagai tukang cukur di tempat si paman. Sampai suatu hari, kini Amu pun terancam dan akan dikeluarkan dari sekolah, karena dilaporkan telah berbuat tidak senonoh dengan mencampur minuman para guru dengan alkohol, yang membuat si Maharaja dipanggil kepala sekolah. Di saat itu juga, muncullah seorang murid laki-laki serta ibu guru yang membawanya ke sini, dan ternyata murid laki-laki itulah yang merupakan tersangka asli atas tindakan tersebut. Si kepala sekolah pun merasa gengsi jika harus meminta maaf karena telah memaki Maharaja dan menuduh Amu, dan justru malah menyuruh mereka berdua untuk pergi dari tempat tersebut. Si kepala sekolah pun menolak apa yang Maharaja minta, yaitu untuk meminta maaf kepada putrinya karena tak terima anaknya sudah dituduh, sehingga para guru pun membantu dua satpam untuk menarik Maharaja yang berpegangan pada sebuah tiang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Amu kini sedang berpamitan untuk pergi berkemah di luar kota, di mana Maharaja pun saling dadah bersama anaknya, karena tanpa diampingi oleh dirinya, terlihat membuatnya seolah berat membiarkan putrinya untuk pergi. Kini malam pun tiba, entah apa yang sudah menimpa seisi rumah Maharaja menjadi berantakan, ia terlihat terbaring tak sadarkan diri. Sampai akhirnya, ia dibangunkan oleh kemunculan seekor ular kobra yang melintasi tubuh Maharaja. Keesokan paginya, Maharaja pun melaporkan kejadian semalam dengan mendatangi kantor polisi setempat, bahwa telah terjadi perampokan, ada 3 pelaku yang mencuri salah satu barang miliknya. Di sini polisi dan kita semua akan dibuat geleng kepala, saat mendengar pengakuan dari Maharaja, karena bukan uang atau perhiasan yang hilang, para pencuri itu mengambil sesuatu yang menurut Maharaja jauh lebih berharga, yaitu Laksmi si tempat sampah keramat. Ketika polisi tidak memenuhi keinginan Maharaja, sehingga ia akan terus memohonnya tanpa henti sampai membuat Pak Polisi marah. Dan sama seperti sebelumnya, Maharaja pun berpegangan pada kayu yang tertancap di dinding, dan inilah yang terjadi. Dan ya, rak penyimpanan dan gentong pun roboh berjatuhan, di mana gentong tersebut berisi ular kobra yang entah sejak kapan berada, yang membuat semua orang berlari keluar, sedangkan Maharaja menenteng si ular tersebut tanpa rasa takut. Dan inilah Maharaja. Untuk sementara kita tinggalkan dulu Maharaja, dan beralih pada seorang kapten polisi, sedang mendatangi rumah yang menjadi TKP pencurian emas, di mana kapten polisi pun langsung mengusut kasus ini, dengan meminta si pelaku untuk mempraktekkan kronologi saat melakukan aksinya. Setelah melakukan rekonstruksi, kapten pun dipanggil oleh si pemilik rumah setelah mereka mengetahui jika emas yang kapten kembalikan adalah emas palsu. Si pencuri pun dipanggil kembali dan memaksanya untuk menunjukkan di mana emas aslinya berada. Namun si pencuri tetap keras kepala bahwa emas itulah yang ia ambil. Sehingga si kapten pun sangat marah, karena dirinya merasa dipermainkan oleh si pencuri.
sekaligus mengira si pemilik rumah telah bersekongkol untuk mempermainkan pihak kepolisian. Setelah cabut dari rumah si korban, akhirnya terungkaplah, ternyata si kapten telah bersekongkol dengan si pencuri tersebut, dan ini semua hanyalah permainan si kapten saja. Mereka juga sebelumnya sudah merangkai rencana untuk mencuri di rumah korban, dan hal ini pun sudah sering kapten lakukan, di mana ia demi mendapatkan keuntungan dengan cara kejahatannya, yaitu memanfaatkan para tahanan yang ada di penjara. Tidak dimakan sendiri, anak dan istrinya si pencuri juga diberi sebagian dari hasil keuntungan emas tersebut. Karena si pencuri proses hukumnya belum selesai, lantas si pencuri pun dibawa kembali ke dalam penjara. Sesampainya di kantor polisi, Maharaja pun terus-terusan menjelaskan tentang tempat sampah keramatnya, sehingga para petugas di sana sudah menyerah mendengarnya. Pemimpin alias si kapten pun mencoba untuk mendengarkannya secara seksama, dan pada akhirnya si Maharaja pun dilempar keluar dari kantor polisi, karena si kapten juga ikut kesal mendengarkannya. Berapa lama, Maharaja pun datang lagi sambil membawa uang sebanyak 500.000 rupiah, atau setara 92 juta rupiah hanya demi untuk tempat sampah, dan jelas si kapten pun menolak dengan sebuah tamparan keras, karena tindakan suap di depan umum secara terang-terangan. Dan ya, tidak ingin terlihat orang lain, si kapten dan dua anak buahnya pun mendatangi rumah Maharaja, untuk menyetujui tawaran barusan yang sebenarnya beliau telah tergoda dengan uang sebanyak itu. Demi 92 juta rupiah, mereka pun tampak bersemangat mengusut kasus atas hilangnya sebuah tempat sampah. Ditambah lagi ia menemukan buku tabungan yang secara tak sengaja, di mana tabungan tersebut berisi senilai 1 juta rupiah, atau setara 184 juta rupiah. Sehingga semakin serius untuk mencari tempat sampah tersebut. चलिए 5 में 2 और जोड़ देता हूँ, आपको पूरे 7 लाख रुपए दूंगा. Kini kapten pun mencari tempat sampah yang sama persis dengan milik si Maharaja, dengan menyuruhnya satu petugas untuk mencari dan berkeliling. Karena tempat sampah itu usianya sudah 10 tahun, tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah, dan kemungkinan itu sudah tidak diproduksi lagi. Di saat itu juga datanglah seorang informan kepolisian yang bernama Sangar, yang mengaku sering membantu banyak kasus, di mana si petugas pun diajak Sangar untuk menemui seorang ahli besi, yang katanya mampu membuat tempat sampah menjadi sama persis seperti itu. Sehingga memakan waktu sekitar 2 hari untuk menyelesaikannya. Untuk sementara kita mundur 1 hari ke belakang, dan tinggalkan dulu urusan tempat sampah ini, di mana ada seorang pelanggan berpostur badan tinggi besar, yang keluar dari mobil Fortuner warna putih. Ia pun mengamuk karena mengalami kacamatanya hilang saat mobilnya dicuci di tempat pencucian ini. Berapa lama, datanglah salah satu karyawan sebagai antar jemput mobil pelanggan, yang bernama Rajo, di mana ia langsung dihajar oleh si berbadan gendut ini serta mengancam akan memasukkannya ke dalam penjara. Dan ya, si gendut pun didatangi si Rajo ke tempat kafe biasa ia nongkrong, dan ternyata Rajo adalah seorang mantan narapidana yang mempunyai nyali besar. Hal itu dibuktikan ia menghajar si gendut beserta semua rekannya hanya seorang diri. Keesokannya, Maharaja terlihat berada di kantor polisi yang selalu menunggu hasil penyelidikan. Di sana juga kedatangan seorang karyawan cuci mobil, untuk melaporkan tentang temannya yang hilang sejak semalam, yaitu si Rajo. Di mana sebuah foto Rajo yang dilihat oleh si Maharaja pun seketika teringat sesuatu. Sehingga kita semua dibawa ke masa lalu tentang malam perampokan, untuk mencari dan mengungkap kebenaran terkait hilangnya si Rajo ini. Ketika Maharaja tersadar dari pingsannya pada malam perampokan, ia menemukan selembar kertas tiket parkir lengkap serta plat nomor dan jenis mobilnya, dan ternyata mobil tersebut tidak lain dan tidak bukan, adalah milik si gendut yaitu Fortuner berwarna putih. Sehingga pemilik mobil tersebut pun langsung dicari keberadaannya oleh si Maharaja,
dan membawanya ke tongkrongan si gendut. Biasa ia nongkrong dengan teman-temannya, yaitu di sebuah kafe. Sempat menanyakan kebenaran tentang mobil Fortuner siapa pemiliknya, sehingga Maharaja pun berhenti untuk mendesaknya. Setelah si gendut membahas kacamata mahalnya telah dicuri, di mana pencurian tersebut dilakukan oleh seorang karyawan pencuci mobil. Tak berapa lama datanglah Rajo untuk menghajar si gendut. Seketika Maharaja pun jadi tahu, ternyata si Rajo lah pemilik tiket parkir tersebut dan kemungkinan dialah salah satu dari 3 perampok yang mendobrak rumahnya dan mencuri tempat sampah kesayangannya. Maharaja pun mengikuti si Rajo dari belakang secara diam-diam, dan ia dibawa ke sebuah pabrik bangunan yang terbengkalai. Ternyata bangunan pabrik tersebut adalah markas sebagai tempat minum Rajo bersama teman premannya, dan kunci Inggris pun dijadikan sebagai senjata mereka untuk menahan tubuh Maharaja, serta menyuruh salah satu dari temannya untuk memotong lengan tangan kanannya. Maharaja pun menggunakan alat cukur dan menghajar semua preman, karena demi tempat sampah yang ia anggap sangat penting, sehingga semua preman pun tidak sampai dibuatnya tewas. Terlihat Maharaja tampaknya tak akan pernah berhenti, sebelum tempat sampah miliknya itu kembali. Rajo pun dilempar oleh Maharaja dan menancapkannya pada besi di belakang. Saat itu juga Rajo pun ditanya tentang di mana keberadaan 2 orang lagi yang ikut terlibat dalam perampokan di rumahnya. Namun si Rajo tidak memberitahu siapa namanya, ia hanya memberi bocoran saja, yang merupakan seorang polisi di antara salah satu yang ada di daerahnya. Entah siapa orang yang Rajo maksud. Kini Maharaja pun dibuat tersungkur dan ia langsung menaiki motor untuk kabur. Namun Maharaja mengambil dengan cepat meraih sebilah parang, dan mengayunkan ke arah leher Rajo hingga kelapanya terputus. Dan seperti itulah kronologi bagaimana Rajo bisa menghilang. Maharaja pun pura-pura menasehati dan menenangkannya agar tetap sabar. Sembari menunggu tempat sampahnya diselesaikan oleh tukang ahli besi, mari kita semua kembali lagi ke 10 tahun yang lalu sebelum truk oleng menabrak istri dan anak Maharaja. Di sini kita memperkenalkan seorang bernama Selvam yang kejam dalam merampok, di mana perampokan tersebut dilakukan oleh satu sahabatnya di sebuah rumah. Kebetulan seorang ibu dan 1 anak gadis yang menjadi korbannya, bukan hanya merampok barang berharga saja. Justru sahabatnya dibiarkan oleh Selvam dan memberi izin untuk memperkaos si anak gadis tersebut, tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Sesampainya di rumah setelah selesai merampok, yang ternyata Selvam sendiri sudah mempunyai istri dan 1 anak yang masih kecil. Di sini kita semua dibuat sedikit terkejut. Setelah mengetahui jika tempat sampah bertulisan Yusmi yang dinamai Laksmi, ternyata dulunya adalah milik si Selvam. Suatu hari kemudian, sebagai ayah yang baik pun terlihat Selvam sedang mengobati anaknya di bagian punggung, akibat terjadinya barang jatuh dari atas rak yang menimpanya, serta memperbannya dengan hati-hati. Beberapa hari berganti, Selvam dan istrinya terlihat sedang membeli kalung emas sebagai hadiah ulang tahun putrinya, di mana ada kalung berlogo telapak kaki yang dikelilingi oleh berlian merah langka, sehingga mereka menjadi tertarik untuk membeli kalung tersebut. Si istri sempat tidak setuju karena harganya sangat mahal, tapi Selvam tetap membelinya karena memang punya uang banyak yang tak diketahui oleh istrinya, yaitu hasil dari perampokan kemarin. Dan Selvam pun diminta untuk datang lagi besok, yang karena untuk memasang berliannya membutuhkan waktu yang lumayan lama. हमारे पास जितना है उतने में ही ले लेते हैं। उस दुकान में इतनी महंगी चेन लेना जरूरी था। चाहे कितने भी करोड़ लग जाएं। Keesokannya tiba, Selvam pun kembali ke toko perhiasan kemarin untuk mengambil kalung pesanan. Jelas, dengan hal itu membuatnya ia sangat senang. Yang karena hari ini adalah hari pesta ulang tahun putrinya, semua tetangga pun diberitahu untuk datang ke rumahnya, sekaligus menelpon suaminya alias Selvam untuk merapikan brewoknya yang sudah lebat. Dan ya,
Selvam pun mendatangi tempat cukur Maharaja yang waktu itu masih muda, di mana alat cukur tersebut kehabisan baterai saat pencukuran baru dimulai, dan Maharaja pun membeli baterai yang membuatnya keluar. Berapa lama? Sahabatnya pun menelpon Selvam untuk memberitahu tentang polisi yang saat ini sedang melakukan penyelidikan, sekaligus aksi perampokan mereka yang masuk berita di koran, di mana saat Selvam masih berlangsung mengobrol di telepon sambil melihat berita di koran. Hal ketegangan pun terjadi. Dan ya, entah Maharaja mendengar obrolan itu atau tidak. Hingga si Maharaja pun terus ditatap saat sedang bekerja, agar ia tutup mulut. Selvam pun memberikan bayaran lebih, namun Maharaja tetap menolaknya. Di saat pesta akan segera dimulai dan Selvam sudah berada di rumah, Selvam pun diberitahu oleh sang istrinya, tentang kalung berlian yang ia ambil ternyata tidak ada di dalam wadah, dan ternyata kalungnya ketinggalan di tempat cukur, di mana si paman menyuruh Maharaja untuk mengantarkannya, dengan sesuai alamat yang tertulis pada kertas pesanan kalung tersebut. Ya, jo karna jaake kar. Dan di sini terjadi suatu kebetulan yang sangat di luar nalar, ketika Maharaja dan para polisi datang bertepatan yang akan menangkap Selvam dan rekan perampoknya, sehingga Selvam menjadi salah paham, karena mengira Maharaja lah yang sudah melaporkan ia dan temannya. Dan temannya pun mencoba untuk melawannya dengan senjata api. Para polisi pun meluncurkan satu peluru secara terpaksa yang membuatnya tewas. Sementara untuk Selvam harus berpisah dari keluarganya, karena Selvam sendiri akan dibawa ke kantor polisi. Entah apa hubungannya dengan semua kisah Selvam perampok ini, kita akan dikembalikan ke masa sekarang, yaitu tentang tempat sampah yang sudah jadi. Sebelum mengembalikan tempat sampah itu kepada kapten, Sangar dan satu petugas pun mengotori dan mempenyokkannya, supaya terlihat sangat persis dengan tempat sampah milik Maharaja. Setelah tempat sampah yang dianggapnya sudah mirip, kini saatnya kapten pun mencari napi untuk berperan sebagai pencuri, di mana semua napi pun tidak ada yang bisa, apalagi setelah napi mengetahui jika barangnya yaitu sebuah tempat sampah yang tak berharga. वो एक कचरे जवाब दो हेलो राजमानिकम. Setelah mengetahui imbalan yang ditawarkan, Sangar pun mau mengajukan diri sebagai pencuri. Sehingga masih ada satu hal lagi yang harus dipersiapkan, yaitu kronologi kejadiannya perampokan pada malam itu, di mana satu petugas kantor polisi pun disuruh oleh kapten untuk meminta Maharaja menceritakan ulang detail kejadiannya, dengan telepon yang terhubung langsung ke mereka bertiga. ओ हेड रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई. Disinilah semuanya akan terungkap, dan di sini pula lah kita akhirnya akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa insiden terjadinya pencurian itu tepat saat Amu sudah pulang dari acara camping, berbarengan saat Maharaja baru pulang dari tempat cukur. Amu lebih dulu sampai ke dalam rumah, dan sedang mengganti pakaian tepat saat ada 3 pencuri yang terdiri dari Selvam, Rajo, dan satu lagi yaitu si Sangar itu sendiri. Selvam pun menghajar Amu sampai tidak berdaya, di mana semua ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam Selvam terhadap Maharaja, yang membuatnya harus berpisah dari istri dan anaknya selama 10 tahun. Sambil menunggu Maharaja pulang, Sangar mengaku istrinya sedang berada di luar kota dan belum pernah memperkosa. Perempuan pun izin untuk memerkosanya, di mana Selvam yang sejak dari dulu selalu tidak peduli yang dilakukan oleh temannya pun, hingga mengizinkan Sangar untuk melakukannya. Tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Sehingga beberapa saat Maharaja yang tak kunjung pulang, Selvam pun membiarkan Amu agar tetap sekarat, karena Selvam masih belum menerima atas penderitaan 10 tahun yang sudah menimpanya. चलो चलो. Berapa lama setelah mereka pergi, ternyata Maharaja terlambat pulang karena mencari sepatu yang cocok. Untuk kejutan Amu putrinya setelah pulang dari perkempingan, sesampainya di rumah ia jelas terkejut dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah putrinya mendapat penanganan, Maharaja balik ke rumahnya dan mengacak-acak yang ada di sana. Saking marahnya ia sampai membuat luka sendiri di bagian telinganya.
Setelah Amu sadar, ia pun bertanya kepada ayahnya siapakah mereka semua. Apakah ayah melakukan kejahatan kepada mereka sampai kejam melakukan hal seperti ini kepadaku? Maharaja pun diminta Amu untuk mencari tahu siapa orang yang telah melakukan ini, yang tentu saja jelas hal ini adalah Selvam dan teman-temannya. Dan pada akhirnya ternyata Laksmi yang selama ini dianggap hilang, faktanya ada di bawah ranjang Amu dan sengaja menyimpannya di sana oleh Maharaja sendiri. Setelah mereka mendengar Maharaja bercerita secara terperinci tentang pencurian tempat sampahnya, Sangar pun secara tidak langsung jadi teringat Selvam dan Rajo serta dirinya sendiri saat melakukan aksinya, yang memang cerita Maharaja barusan persis sekali dengan kronologi yang mereka lakukan pada malam kejadian itu. Dan untuk tentang pencurian tempat sampah hanya tambahan cerita saja, yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Sehingga Sangar pun tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk berperan jadi pencuri, namun si kapten terus memaksanya. एक काम के रिश्ते दूंगा, काम का पर्दा फट जाएगा। मेरे बारे में तो अच्छे से जानता है ना। Keesokan paginya, Sangar pun dibawa oleh si kapten ke rumah Maharaja buat melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Jelas Sangar pun terlihat sangat gugup untuk mempraktekannya, karena risih Maharaja akan menyadari kejadian yang sebenarnya. Dan ya, dikit demi sedikit sangat nyaris ketahuan saat mempraktekkan bagaimana Sangar memeluk Amu dari belakang, dan tangannya karena terlalu pendek yang seukuran badan seorang anak remaja, Sangar pun langsung meninggikan tangannya seolah-olah benar sedang memeluk Maharaja. Disinilah ketika Maharaja teringat dengan perkataan Amu tentang benjolan punggung yang dimiliki si pelaku, sehingga Sangar pun langsung dipeluk oleh Maharaja. Sangat yakin dan sangat jelas yang saat ini Maharaja rasakan, bahwa yang menyebabkan putrinya menderita yaitu Sangar salah satu pelakunya, di mana kapten dan anak buahnya diminta untuk menjauh sebentar, karena Maharaja ingin berbicara empat mata dengan Sangar, untuk bertanya berapa umurnya, apakah tujuannya, sampai tega melakukan hal seperti itu kepada seorang gadis yang masih di bawah umur. Setelah selesai berdua mengobrol, Maharaja pun memaafkan Sangar dan meminta si kapten untuk melepaskannya. Yang padahal Maharaja punya rencana lain setelah semua ini selesai yaitu untuk menghabisinya di luar. Di mana saat si kapten berkata kita akan dibuat terkejut olehnya. Dan ya, kelakuan iblis Sangar ternyata sudah diketahui oleh si kapten, yaitu dari hasil penyelidikan kedua polisi yang mengusut kasus kematian Rajo di pabrik terbengkalai. Tepat saat polisi menemukan ponsel milik Rajo yang sedang ditelepon oleh Sangar, dan berhasil mengungkap kebenaran dengan kasus Maharaja yang putrinya mengalami penderitaan oleh para perampok. Maharaja diberi golok oleh kapten lalu keluar serta mengunci rumahnya. Meskipun kapten seorang aparat yang handal korup, kapten juga bisa merasakan betapa sakitnya seorang ayah ketika anaknya seperti itu. Sehingga kapten juga ikut kesal dan segera menyuruh Maharaja untuk membantainya. Kini hanyalah Selvam yang tersisa dan sedang bekerja di toko alat listrik, dan saat ini ia sedang akan mengantarkan barang di sebuah pembangunan gedung. Kapten yang sebelumnya sudah memberikan alamat kepada Maharaja pun, ia sudah lebih dulu berada di sana. Setelah orang proyek dibasmi karena menghalangi niatnya, Maharaja akhirnya bisa bertemu apa yang ia cari yaitu si Selvam, pria yang sudah salah paham selama 10 tahun lalu di penjara, yang mengira si Maharaja yang melaporkan dirinya ke polisi. Karena baru mengetahui dan masih syok tentang kesalahpahaman itu, Maharaja pun tidak melakukan serangan balik ketika dihajar oleh Selvam. Namun ketika mengingat korbannya yaitu Amu putrinya, Maharaja akhirnya melakukan penyerangan dan membrutal membuat Selvam tak berdaya. Sesuai janji Maharaja kepada Amu sebelumnya, Amu pun langsung dihubungi untuk hadir di tempat itu, dengan satu kursi yang sudah disediakan untuk Amu berbicara dengan si Selvam ini. Bukannya marah atau membalas dendam,
Justru Amu malah meminta maaf apabila ia dan ayahnya telah melakukan kesalahan. Seandainya jika memang benar tujuan Selvam membobol rumahnya hanya ingin barang berharga, Amu pun melemparkan perhiasan yang dibungkus kain kecil miliknya sendiri. ये ले। Disinilah fakta yang sesungguhnya akan terungkap, dan mungkin pemirsa akan dibuat terkejut berlipat-lipat ganda saat melihat perhiasan itu. Ternyata ada salah satu kalung berlogo telapak kaki serta lingkaran berlian merah, sehingga membawa kita semua ke masa lalu lagi di waktu Selvam digiring ke penjara. Kala itu keluarga Maharaja dan anaknya yang masih kecil pun mendatangi rumah istri dan anaknya Selvam, dengan tujuan untuk mengembalikan kalung yang tidak sempat Maharaja kembalikan. Melihat anak Selvam yang masih kecil dan sepadan dengan putrinya, Maharaja pun pergi ke toko mainan yang berada di seberang rumah, hingga terjadilah insiden truk oleng yang membuat mereka tewas. Faktanya, akibat kecelakaan itu satu-satunya yang selamat adalah anaknya Selvam, di saat semua orang pada sibuk dengan dirinya sendiri. Entah apa yang Maharaja pikirkan sampai ia mengambil anaknya Selvam, sekaligus mengaku bahwa itu adalah anak kandungnya. Sehingga Selvam pun menjadi semakin yakin setelah melihat bekas luka di pundak Amu, akibat kejadian barang jatuh dari rak yang menimpanya waktu kecil, sehingga sungguh sangat hancur hati seorang ayah yang secara tidak langsung telah membasmi putri kandungnya sendiri. Di saat Amu sudah lumayan jauh, Selvam pun bersujud di bawah kaki Maharaja, dan memohon agar dipertemukan lagi dirinya dengan Amu untuk meminta maaf secara langsung. Tapi Maharaja tetap menolaknya, dan ini sepertinya adalah karma untuk seorang Selvam. Karena di masa lalunya sudah banyak melakukan kejahatan dan perampokan, bahkan melakukan pembiaran saat temannya memperkaos para korban. Setelah Amu dan Maharaja pergi, Selvam yang tak bisa menahan rasa sakit dan merasa sangat bersalah pun menerjunkan dirinya sendiri dari atas bangunan yang membuatnya meninggoy.